Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi bagian 68, halaman 448 dan halaman 451. Baik, langsung saja. Bismillah. Demikianlah saat kamu mampu melihat mawar dan taman-tamannya di siang dan malam hari, dan kau lihat kebun-kebun Iram, mengapa kamu berbalik ke bumi yang penuh duri dan ular ini? Cintailah setiap manusia sehingga selamanya kamu berada di taman-taman mawar. Karena ketika kamu memusuhi setiap manusia, maka bayangan permusuhan akan nampak di depanmu, seakan-akan kamu mengelilingi bumi yang penuh duri dan ular-ular, siang dan malam. Dari sini, sesungguhnya para wali mencintai semua manusia dan selalu meyakini kebaikan mereka. Karena saat mereka melakukan hal itu, hakikatnya bukan untuk orang lain melainkan untuk mereka sendiri. Karena mereka tidak ingin gambar yang ia benci dan membuatnya sakit tampak dalam pandangannya. Di sini Rumi menjelaskan atau mengingatkan pada kita. Jadi saat kita mampu melihat mawar dan taman-taman di siang dan malam hari, kita mampu melihat kebun-kebun Iram, mengapa kita berbalik ke bumi yang penuh duri dan ular ini? Artinya, saat kita sudah mampu melihat keindahan, kenapa kita memalingkan pandangan kita untuk melihat sebuah ketidakindahan? Cintailah setiap manusia sehingga selamanya kamu berada di taman-taman mawar. Nah, di sini sebenarnya sebuah perspektif yang Rumi tawarkan pada kita. Jadi keindahan itu sebenarnya bukan terletak di objeknya, tapi terletak di kemampuan manusianya dalam melihat sesuatu. Nah, jadi kalau kita sudah mampu untuk menemukan keindahan di setiap segala sesuatunya, maka semuanya akan menjadi indah. Seperti gambar ini. Jadi di hadapan kita itu ada berlian, maka ketika kita melihat ke sudut manapun, yang kita lihat adalah berliannya. Yang itu nanti akan tembus pada objeknya. Jadi seburuk apapun objek di hadapan kita, yang kita lihat tetaplah keindahannya. Kebalikannya, kalau yang kita lihat itu adalah keburukan orang lain, maka kita menolehkan pandangan kemanapun, itu kata Rumi, kita seperti mengelilingi bumi yang penuh dari duri dan ular-ular siang dan malam hari. Artinya setiap waktu kita melihat apapun, yang nampak di hadapan kita hanyalah keburukan-keburukan. Walaupun itu objeknya itu baik, tapi karena pandangan kita dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, maka itu akan mengakibatkan apa yang kita lihat menjadi buruk. Sesungguhnya para wali mencintai semua manusia dan selalu meyakini kebaikan mereka. Karena saat mereka melakukan hal itu, hakikatnya bukan untuk orang lain melainkan untuk mereka sendiri. Di sini Rumi menyampaikan bahwasanya para wali itu adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena diri itu lebih condong kepada kekafiran, kepada hal-hal yang buruk. Ketika diri ini mampu kita islamkan, ketika diri ini mampu kita kendalikan, maka kita sudah memegang arah jiwa kita, arah hati kita mau kemana, kita yang mengendalikan, bukan bisikan-bisikan dari pikiran. Nah, para wali itu mencintai semua manusia dan selalu meyakini kebaikan mereka. Jadi ada manusia seburuk apapun di hadapannya, yang beliau tahu hanya kebaikannya saja. Nah, jadi ketika nampak di hadapan itu keburukan orang, siapapun saja, beliaunya mampu untuk mengarahkan pikirannya, mengarahkan hatinya, tidak mau tahu keburukan orang itu, hanya mau tahu bahwa dia juga punya kebaikan. Jadi bagi beliaunya, untuk manusia, beliaunya hanya tahu kebaikannya saja,
tidak mau tahu keburukannya. Karena saat mereka melakukan hal itu, hakikatnya bukan untuk orang lain, melainkan untuk mereka sendiri. Karena mereka tidak ingin gambar yang ia benci dan membuatnya sakit tampak dalam pandangannya. Karena apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam hati, sementara hati ini harus dibersihkan untuk bisa kita menghadap pada kekasih kita. Jadi memang noda-noda yang mengotori hati itu sumbernya berasal dari 5 panca indera manusia, terutama mata dan telinga. Beliaunya berusaha untuk tidak menodai hati dengan cara menjaga mata dan menjaga telinga. Jadi berusaha untuk yang beliau tahu hanya kebaikan orang lain, walaupun matanya melihat keburukan, tapi beliau mencari sudut di mana bisa melihat kebaikan dari sebuah keburukan itu. Sehingga apa? Sehingga noda tidak tergambar dalam hatinya, sehingga hatinya senantiasa bening dan jernih. Sebenarnya keindahan itu bukan terletak pada objeknya, melainkan pada subjeknya. Keindahan bersumber pada kelihayan manusia memilih sudut mana ia harus melihat. Karena sesungguhnya kafah itu ibarat sebuah lingkaran yang memiliki ribuan sudut. Saat Islammu sudah kafah, disitulah kau akan mampu menemukan berlian di dalam kotoran. Apa yang kau lihat akan masuk ke dalam hatimu. Jika kau melihat kebusukan, sedikitnya ia akan masuk ke dalam. Jika kau melihat keindahan, sedikitnya ia juga akan masuk. Hati macam apa yang ingin kau bawa menghadap baginda? Setitik saja kotoran yang ada di hati, jutaan malaikat akan menyelamatkan baginda dari kehadiran kita yang tak pantas. Itulah mengapa tentang manusia beliau hanya tahu baiknya saja. Jadi hikmahnya adalah bahwasanya keindahan itu bukan terletak pada objeknya, melainkan pada subjeknya, pada kemampuan kita, pada yang melihat. Bagaimana dia bisa menemukan sudut atau menemukan kebaikan di objek yang buruk sekalipun. Keindahan bersumber pada kelihayan manusia memilih sudut mana ia harus melihat. Karena sesungguhnya kafah itu adalah sempurna, kafah itu adalah utuh sempurna. Islam yang utuh adalah ibarat lingkaran. Jadi objek yang kita lihat atau siapapun di hadapan kita itu ibarat titik tengah dari sebuah lingkaran itu. Kita berada di sisi yang melingkarinya, sehingga kita bisa melihat objek itu dari ribuan sudut yang ada dalam lingkaran. Nah, kalau di sudut depan kita melihat dia buruk, maka kita geser sudutnya itu ke samping misalkan. Jadi yang kita lihat di samping adalah kebaikannya. Katakanlah depan, samping, belakang itu buruk, maka kita geser sudutnya bagaimana kemiringannya agar kita bisa melihat, kita bisa menemukan keindahan dari keburukan itu. Kenapa kok kita berusaha mati-matian untuk bisa menemukan kebaikan orang lain? Karena apa yang kita lihat itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Jika kita melihat kebusukan, sedikitnya itu akan berefek pada hati kita. Kita melihat keindahan, sedikitnya dia juga akan berefek pada hati kita. Itulah mengapa obat hati nomor 3 adalah sering berkumpul dengan orang soleh, agar kita melihat, sering-sering melihat keindahan akhlak beliau. Kita sering mendengar keindahan akhlak beliau, agar sedikitnya akhlaknya beliau itu bisa masuk ke dalam diri kita. Itulah alasan kenapa kita harus sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Hati macam apa yang ingin kita bawa menghadap baginda? Sedikit saja kotoran yang ada di hati, maka malaikat akan menyelamatkan beliau dari kehadiran kita. Artinya, kalau masih ada kotoran di hati kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa hadir atau menghadap pada baginda, sang Nabi. Karena beliau itu suci. Jadi, untuk bisa bertemu dengan beliau, maka hati kita harus disucikan dulu, dibersihkan dulu. Itulah mengapa bagi para wali, para orang-orang suci, tentang manusia
Yang beliau tahu hanya baiknya saja, tidak ingin tahu buruknya orang. Nah, itu perlu latihan yang sangat panjang dan sangat dalam. Misalkan saja kita di jalan kemudian kita disalib dengan tidak sopan oleh seseorang, hati kita yang muncul saat itu apa? Pikiran kita apa? Apakah marah, apakah dada kita panas, atau kita kemudian berpikir yang mungkin dia istrinya sedang melahirkan, atau mungkin ibunya sedang sakit. Nah, jadi kita berusaha keburukan apapun dari seseorang, kita mencari sudut gimana caranya itu menjadi baik, itu menjadi kita memaafkan mereka agar tidak mengotori yang namanya hati. Setiap malaikat memiliki sebuah papan di hatinya, yang mana dari papan itu malaikat sudah dapat membaca dengan kadar kemampuannya keadaan alam dan fenomena yang akan terjadi di kemudian hari. Ketika apa yang dia baca menjadi kenyataan, maka keimanan, kerinduan, dan rasa syukurnya pada Sang Pencipta akan semakin berlipat. Keagungan Allah dan pengetahuannya akan hal gaib akan mencengangkannya. Bertambahnya rindu dan keimanan serta ketakjuban tanpa lafal, dan ungkapan itu adalah wujud dari tasbih malaikat kepada Allah Ta'ala. Di sini Rumi menggambarkan bahwa setiap malaikat itu punya cermin di dadanya, punya papan di hatinya, yang mana papan itu bisa menggambarkan atau bisa melihat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena alam yang kelak akan terjadi. Setiap malaikat mempunyai kemampuan dan kadar yang berbeda-beda. Ada yang titis, ada yang tepat, ada yang meleset dan sebagainya. Nah, ketika malaikat itu melihat alam itu terjadi sesuai dengan gambaran yang ada di dadanya, maka semakin bertambahlah keimanan, kecintaan, dan kekaguman mereka pada Allah Ta'ala. Inilah bedanya malaikat dengan manusia. Kalau malaikat itu yang diingat hanya Allah Ta'ala. Jadi ketika dia itu bisa sesuatu, ketika dia itu mendapatkan anugerah, mendapatkan kemampuan, keajaiban, yang diingat adalah keagungannya Allah Ta'ala, yang diingat adalah keajaibannya Allah Ta'ala. Kalau manusia ketika dia bisa sedikit saja, dia bukan mengingat Allah, tapi sifatnya atau perilakunya berusaha menyaingi Allah Ta'ala. Itulah manusia. Jadi merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih pintar, itu adalah kobaran-kobaran unsur api dalam diri manusia, yang mana kalau itu tetap dilanjutkan maka api itu akan membakar diri manusia itu sendiri. Ini mengingatkan kita pada kejadian berlomba-lombanya setan dan jin untuk naik ke langit, untuk bisa mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Yang mana ketika setan dan jin itu naik ke langit, maka Allah akan melempar mereka dengan panah-panah api. Tapi ada jin dan setan yang berhasil mencuri dengar percakapan malaikat, sehingga mereka itu bisa tahu, nanti akan terjadi bencana ini, nanti akan terjadi ini. Sehingga itulah kemudian yang lolos, itulah kemudian yang akan mengabarkan kepada manusia-manusia yang telah bekerja sama dengan mereka, yakni para dukun. Ya, jadi para dukun itu ada yang benar ramalannya karena mereka diinformasikan oleh jin atau setan yang sudah berhasil mendengar percakapan malaikat. Karena malaikat diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Di sini kita menyadari bahwa Allah itu juga menguasai alam gaib. Alam gaib bagi manusia maksudnya. Jadi bagi kita, Allah itu bukan hanya ada di alam nyata saja, dia juga menguasai alam gaib, alamnya para malaikat, alamnya jin, setan, dan sebagainya. Maka harusnya ini menambah keyakinan kita dan kerinduan kita dan ketakjuban kita pada Dia yang Maha Esa. Dasar malaikat, mereka makhluk yang tidak punya unsur api. Dalam dirinya tidak ada dinamisme keinginan yang berkobar-kobar seperti ujung api yang sangat panas dan berpindah-pindah dengan cepatnya. Keajaiban yang mereka miliki tak lain adalah alat untuk menggebu-gebu mencintai penciptanya,
Tak seperti manusia yang baru bisa sedikit saja langsung ingin menyaingi penciptanya. Ini adalah petunjuk dari Maulana. Tinggalkan semua objek pengganggu dalam hidup ini, seperti malaikat yang ia ingat hanya Allah. Karena ibadah intinya adalah peristiwa ingat, bukan gerak tubuh yang semu dan kosong tanpa isi. Malaikat tercipta dari cahaya, manusia tercipta dari semua elemen dasar, tanah, api, air, udara, ada cahayanya juga. Unsur api inilah yang membuat manusia itu memiliki nafsu, memiliki keinginan yang arahnya tidak tentu. Sehingga ketika dikasih kelebihan saja, apinya ini akan berkobar-kobar, di mana kobarannya itu semakin kemana-mana. Jadi bahkan arahnya itu bisa menuju pada menyaingi penciptanya. Jadi ketika diberi kepintaran sedikit saja, dia langsung merasa bahwa aku pintar. Padahal kepintaran itu berasal dari Tuhan. Yang pintar itu Tuhan, bukan dia, bukan akunya manusia, tapi akunya Tuhan. Sirnakan akumu, sisakan akunya. Jadi yang maha aku itu adalah Allah Ta'ala, bukan kita manusia. Karena sebenarnya manusia itu tidak punya aku sama sekali. Aku itu apa? Aku adalah sesuatu yang berkuasa atas kepemilikan. Sementara kita, apa yang kita miliki? Tangan pinjaman, kaki pinjaman, penglihatan pinjaman, pendengaran pinjaman, pemikiran itu juga pinjaman, akal itu juga pinjaman, semuanya kita dipinjami. Jadi kita tidak berhak untuk mengakui. Ibadah intinya adalah peristiwa ingat. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu kulitnya, ingat itu isinya. Kulit tanpa isi akan menjadi sampah, isi tanpa kulit akan mudah rusak. Jadi yang tepat bagaimana? Sholat dan zikir. Zikir itu ingat. Jadi paling baik adalah kita ingat pada Allah dalam kondisi badan sedang sholat. Kalau kita hanya sholat saja tanpa mengingatnya, sama seperti kulit tanpa isi. Jadi cuma capek saja, tidak ada isinya. Sama seperti wirid, mengucapkan lafaz-lafaz kebaikan, tapi kita tidak ingat, tidak paham apa yang kita ucapkan. Khawatirnya Allah menilai itu sebagai kulit saja, tidak ada isinya. Maka dalam sholat itu Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni bagi orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai. Lalai dalam apa? Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Takutnya Allah menilai kita lalai dalam mengingat Allah pada saat sholat, maka itu akan membuat kita celaka. Celakanya gimana? Khawatirnya nanti ketika kita di dunia itu sholatnya rajin, pas di yaumul hisab ketika ditimbang ibadah sholat kita kosong atau ringan, padahal kita sudah sholat setiap hari. Itulah yang disebut dengan celaka. Eman, karena sholat kita tidak kita isi dengan zikir. Yang paling nyaman bagaimana? Kita merasakan manisnya iman saat sholat. Jadi saat sholat, lisan kita itu bergerak dengan sendirinya, membaca apapun yang kita hafalkan, tapi hati kita seolah-olah kita berhadapan dengan Sang Pencipta, disaksikan oleh Kanjeng Nabi. Kita berdialog dengannya, kita curhat semuanya permasalahan kehidupan kita dengan Dia. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.